Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Cahyani, NPM 1921919097 dari kelas 2C Pendidikan Jasmani. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai hakikat belajar gerak. Adapun yang akan saya sampaikan yaitu ada 3 aspek, diantaranya yang pertama, pengertian belajar gerak. Nah, yang kedua ada konsep atau bentuk gerak, dan yang ketiga ada ranah gerak. Baik teman-teman, langsung saja saya akan bahas satu persatu yang diawali dari pengertian belajar gerak. Apa sih pengertian belajar gerak itu? Nah, sebelum ke sana, jadi ya teman-teman, sebenarnya banyak para ahli yang mengemukakan tentang pengertian belajar gerak sesuai dengan persepsinya pastinya. Salah satunya yaitu ada yang mengatakan bahwa belajar gerak adalah upaya pembelajaran dengan menggunakan aktivitas sebagai media untuk mencapai suatu tujuan dalam jangka waktu yang minimum, meskipun itu tidak mengabaikan faktor kognitif dan afektifnya. Nah, kemudian ada pengertian belajar gerak menurut Smith tahun 1991. Beliau mengatakan bahwa belajar gerak adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah kepada perubahan-perubahan yang relatif menetap dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Nah, pada dasarnya dari definisi Smith di atas tadi yang saya sebutkan mengandung 3 aspek penting, yaitu yang pertama belajar merupakan pengaruh latihan atau pengalaman. Nah, sebenarnya perkembangan kemampuan anak memang bisa berkembang tanpa dilatih. Itu bisa terjadi misalnya karena pengaruh kematangan dan pertumbuhan. Saya ambil contohnya contoh keterampilan berlari ya, karena pengaruh kematangan. Nah, sehingga dilatih pun, atau yang dimaksud dilatih di sini itu dalam arti dilatih yang sebenar-benarnya ya teman-teman. Nah, kemampuan berlari tetap akan berkembang karena adanya pengaruh kematangan. Nah, siapapun anak yang normal pasti akan menguasai keterampilan berlari tanpa berlatih. Tetapi adanya keterampilan tersebut jika tidak melalui latihan yang sebenar-benarnya, maka perlu ditanyakan sampai di manakah kemampuan prestasi berlarinya. Nah, selanjutnya yang kedua ada belajar itu tidak langsung teramati karena banyak perubahan dalam penampilan yang terjadi oleh sebab yang lain yang sifatnya hanya sementara, misalnya oleh kelelahan, obat-obatan, atau kondisi lingkungan. Kemudian yang ketiga ada perubahan yang terjadi relatif melekat. Nah, ketika latihan berlangsung, terjadi banyak perubahan dalam sistem saraf pusatnya. Perubahan tersebut terjadi karena adanya berbagai kemampuan dan pengalaman gerak dalam situasi memori dalam otak. Nah, proses inilah yang memantapkan perubahan yang terjadi agar relatif menetap. Ya, nah teman-teman, sebenarnya perubahan dalam diri individu yang bersifat sementara kalau kita ibaratkan sebagai air. Air itu kan mendidih jika dipanaskan ya, sehingga bentuknya berubah pada saat itu. Tetapi ketika air itu dingin kembali, maka wujudnya akan kembali menjadi air yang tenang seperti semula. Nah, dalam proses belajar akan merubahnya menjadi merubahnya menjadi orang yang benar-benar baru. Luarnya tetap sama ya, tetapi kemampuannya sudah berubah.
Ya, seperti itulah contohnya ya. Nah, selanjutnya yang berkaitan dengan belajar gerak ini, ada gagasan yang menyatakan bahwa pembelajaran gerak tidak diukur dan tidak dapat diamati. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kemajuan pembelajaran itu dapat diukur. Nah, jalan yang dapat ditempuh untuk menghindari hal-hal yang demikian adalah mengetahui hakikat dan pola perkembangan hasil belajar. Nah, hal ini meliputi turun naiknya perkembangan belajar dan sifat pengaruh latihan. Sedangkan menurut saya sendiri, belajar gerak adalah proses menggerakkan seluruh gerak tubuh yang meliputi seluruh anggota badan menurut perintah otak atau melalui rangsangan yang ada. Nah, kemudian pembahasan yang kedua yaitu konsep atau bentuk gerak ya. Konsep atau bentuk gerak itu yang pertama ada konsep gerak. Adalah tahapan atau pemahaman gerak untuk mengembangkan dan kematangan suatu keterampilan gerak anak yang melibatkan dasar gerak anak tersebut. Nah, banyak pendapat dari para ahli yang mengemukakan tentang konsep gerak. Di antaranya yaitu Mahendra. Menurut Mahendra yang menyebutkan bahwa konsep gerak yang meliputi konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Nah, kemudian ada Stanley dan kawan-kawannya. Mereka menyebut bahwa ada 4 konsep gerak utama, yaitu tubuh yang mewakili alat indera atau yang mewakili alat atau tindakan atau alat yang digunakan untuk bergerak ya. Ruang merupakan contohnya ruang ya. Ruang itu merupakan tempat di mana tubuh bergerak. Usaha merupakan kualitas gerakan yang dilakukan, dan hubungan merupakan koneksi atau interaksi alat saat tubuh bergerak, baik dengan benda, manusia, atau lingkungannya. Dan yang terakhir ada menurut Rudolf Pralaban. Beliau menyebutkan bahwa ada 4 komponen gerak yang diantaranya yaitu body awareness atau apa yang dapat dilakukan tubuh. Yang kedua ada spatial awareness, kemanapun tubuh bergerak. Nah, yang ketiga ada qualities of movement, bagaimana tubuh bergerak. Dan yang keempat relationship, dengan siapa apa tubuh bergerak, dengan siapa atau apa tubuh bergerak ya. Nah, pembahasan yang terakhir itu yaitu mengenai ranah gerak ya. Nah, dalam ranah gerak ada 3 gerak fundamental, yaitu 1 gerak lokomotor. Nah, gerak lokomotor ini yaitu aktivitas perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain atau perpindahan titik berat badan dengan telapak kaki meninggalkan tempat. Contohnya walking, running, jumping, hopping, living, skipping, sliding, galloping, climbing ya, climbing. Nah, yang kedua ada gerakan non lokomotor. Gerakan non lokomotor ini yaitu keterampilan yang stabil, gerakan yang sedikit atau bahkan tidak bergerak bila dipandang dari satu pangkal gerak. Contohnya bending, stretching, twisting, turning, pushing, pulling, lifting, swinging. Nah, yang ketiga ada gerak manipulatif, yaitu bentuk kemampuan manipulatif. Salah satunya adalah kemampuan gerak dasar melempar. Nah, kemampuan manipulatif dikembangkan ketika anak telah menguasai macam-macam objek. Bentuk gerakan melibatkan kontrol objek utama dengan tangan dan tungkai ya. Contohnya throwing, catching, kicking, striking, volleying, dribbling, dan rolling ya. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penyampaiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.